Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Pak. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini memang kita dituntut untuk sehat-sehat ya. Jangan sampai ada yang sakit-sakit. Jaga terus prokesnya ya. Baik, sebelumnya Bapak mau ngecek dulu kehadirannya ini ya. Oh lumayan, sudah cukup banyak ini. 30 orang dan ini lagi bertambah lagi. Baik, untuk bisa melihat siapa yang tidak hadir, Bapak akan kirimkan link presensi. Silakan nanti diisi. Setelah pertemuan ini boleh dilihat di grup chat ya, Bapak coba kirimkan. Sudah ada di grup chat kalian, bisa dicek. Baik, sebelum memulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Siapa yang memimpin doa hari ini? Oke, silakan. Alfi, silakan Alfi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin, 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 Allahumma amin. Terima kasih Alfi sudah memimpin doa. Mudah-mudahan apa yang menjadi doa kita semua dapat terkabul. Amin ya. Oke, Bapak ucapkan selamat datang di kelas virtual kita dalam layanan bimbingan konseling. Kira-kira ada yang sudah tahu kita akan membahas apa hari ini? Tentang strategi meningkatkan motivasi belajar. Masya Allah, luar biasa. Alfi sudah baca ya di link yang kemarin Bapak kasih ya? Baik, ini Bapak coba share screen dulu. Sudah terlihat di layar kalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah muncul full screen ya? Tolong ada yang bisa bacakan buat Bapak? Ya, siapa? Oke, Alfi lagi. Boleh Alfi, ini Alfi. I create my spirit. Benar nggak, Pak? I get my spirit. Wah, luar biasa. Alfi, strategi Meningkatkan motivasi belajar. I get my spirit, strategi meningkatkan motivasi belajar. Ya, ini adalah tema yang akan kita bahas hari ini. Setelah kalian nanti mendapatkan materi ini, tentu saja kalian diharapkan mampu nih meningkatkan motivasi belajarnya ya. Juga nanti Bapak berharap kalian mampu memahami pentingnya motivasi belajar. Kalian juga diharapkan mampu menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang ketiga juga Bapak berharap kalian mampu membangun kesadaran perilaku bermotivasi. Dan yang terakhir tentu saja diharapkan nanti kalian akan disuruh mengisi LKPD supaya merumuskan strategi peningkatan motivasi belajarnya masing-masing. Nah, itu yang Bapak harapkan selama 45 menit ke depan kalian bisa melaksanakan itu semua. Nah, adapun langkah kegiatannya, kita akan ada paparan materi slide. Nanti di dalam paparan materi slide ini, semuanya aktif untuk bisa saling berdiskusi ya. Kemudian nanti di sesi akhir ada penyimpulan materi. Nah, ini dilakukan secara bersamaan ya. Kemudian setelah kalian melaksanakan kegiatan materi ini, akan ada activity dan evaluasi. Nanti sudah Bapak buatkan Google Form-nya, sekaligus juga kalau ada yang 2 gadget, bisa gunakan handphonenya untuk men-scan QR barcode yang sudah ada di layar nanti materi ini. Baik, ini akan membicarakan tentang peningkatan motivasi belajar. Nah, Bapak ini berfokus pada tokoh, pada sosok yang bisa dijadikan untuk kita semua menjadi model. Dan harapannya kita bisa tiru apa saja yang menjadi kekuatan dari sosok itu. Nanti kita akan lihat siapa sosoknya. Ada beberapa hal yang harus kita sepakati bersama. Ada yang bisa menyebutkan. Yang pertama apa yang harus dilakukan? Silakan.
Kamera diusahakan on. Oke, ini Bapak lihat yang on masih beberapa ya. Yang nggak bisa on, nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan. Takutnya ini nanti sinyal kalian juga berpengaruh. Oke, nggak masalah. Yang terpenting nanti ikuti materi ini dengan baik. Yang kedua apa? Siapa lagi nih? Aktif bertanya dan menjawab. Oke, aktif bertanya dan menjawab. Jadi nggak usah ragu-ragu kalau nanti nanya aja. Boleh. Di tengah-tengah Bapak dipotong juga boleh. Terus kalau ada yang udah tahu jawabannya juga boleh share ke teman-teman yang lain. Kemudian kalian juga nggak usah malu untuk terbuka. Barangkali ada unek-unek yang mau dikeluarin. Nggak usah takut. Di sini kita harus menjaga asas kerahasiaan. Apa yang ada di sini, keep di sini. Setelah nanti materi ini, apa yang menjadi rahasia teman, tolong dijaga bareng-bareng ya. Kemudian kalau ada yang mau nanya, nanti raise hand sama unmute. Terus kalau nanti bertanya atau menjawab, tetap diutamakan menjaga etika berbahasa. Paham semua? Paham, Pak. Ya, kita sepakat ya di sini ya. Ya. Nanti kalau Bapak bilang, I get my spirit, kalian jawab ya, I am on fire. I get my spirit. I am on fire. I am on fire. Mudah-mudahan kita terus on fire ya. Ya, Pak. Siap. Baik. Supaya lebih semangat lagi nih, Bapak punya tepuk semangat. Nanti kalau Bapak bilang, tepuk semangat, dilihat tangannya ada berapa di situ? Tepukannya ada berapa? 3 ya. Tepuk semangat. Semangat. Bisa? Oke, siap. Kita uji coba sekali dulu. Tepuk semangat. 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 Wah, luar biasa nih. Saya lanjutkan lagi. Ini kayaknya udah pada semangat ya, udah pada siap menerima materi. Semuanya sudah sangat siap? Siap. Ya, sudah siap ya. Bapak akan langsung ke materi. Sudah muncul di layar kalian? Sudah, Pak. Apa itu motivasi belajar? Muncul, Pak. Oke, apa Sub? Motivasi belajar, Sub? Motivasi belajar, semangat dan raih. Semangat. Wah, itu udah satu kunci tuh, Sub. Semangat luar biasa, Sub. Semangat untuk belajar untuk mencapai kesuksesan. Wih, Masya Allah. Tepuk tangan buat Yusuf, luar biasa. Nih, kata dosen Bapak nih, ini Bapak ambil dari salah satu jurnal yang sudah dipublikasi. Motivasi belajar adalah is the drive to achieve academic success in school. Tuh, tadi Yusuf bilang kan semangat untuk mencapai kesuksesan. Benar, Sub. Dorongan untuk menggapai kesuksesan akademik di sekolah. Nah, itu motivasi belajar. Kemudian ditambahkan oleh tokoh lain, Clayton Alderfer, bahwa motivasi belajar itu dorongan internal ataupun eksternal yang bisa membuat kita bertindak untuk mencapai sesuatu. Sehingga ada perubahan tingkah laku. Paham sampai sini motivasi belajar itu apa? Paham, Pak. Bapak lanjutkan lagi ya. Nah, dari gambar ini nih, kalau kalian dalam posisi mereka, kira-kira apa yang ada di benak mereka ya? Capek, Pak. Lelah. Pak, pusing. Wah, siapa? Coba disebutkan namanya. Sebutkan namanya dulu, satu-satu. Siti Nur Ajijah, Pak. Siti Nur Capek. Ajijah. Capek, Pak. Capek. Ya. Lelah. Bosan. Bosan juga, benar. Tapi kalau kita kaitkan dalam kondisi konteks pembelajaran kalian, itu adalah kondisi di mana motivasinya belajarnya Rendah. rendah ya. Nah, coba ceritain dong, ada nggak yang pernah mengalami itu? Hari ini Pak, hari ini. Ya, hari ini silakan. Pada saat motivasi hari ini rendah dulu, jadi nggak semangat gitu Pak. Kalau misalnya pengen apa-apa, pesimis, jadi nggak ada optimis sedikit pun. Terus nggak ada kemajuan, nggak ada dorongan juga. Terus lelah gitu Pak. Terus ini tuh kapan berakhir gitu Pak? Masya Allah. Hari ini nggak apa-apa itu diterima bahwa menjadi kondisi motivasi belajar yang rendah.
kita manusia, wajar kalau kita dalam fase itu. Tapi ada strateginya nih untuk bisa meningkatkan ini. Baik, Bapak lanjutkan lagi ya. Apa saja jenis motivasi belajar? Oke, baik Bapak jelaskan. Jenis-jenis motivasi belajar itu ada 2, motivasi belajar intrinsik dan motivasi belajar ekstrinsik. Di mana motivasi belajar intrinsik itu selalu timbul dari dalam diri. Dan motivasi belajar intrinsik ini tuh kaitannya dengan apa yang ada dalam diri kita, yang keluar dari dalam diri kita. Misalnya, kamu senang terhadap pelajaran tertentu, nah itu senang, berarti itu dari dalam diri. Kamu tahu dan kamu sadar belajar itu penting, nah itu juga dari dalam diri. Kemudian yang kedua, motivasi belajar ekstrinsik. Motivasi belajar ekstrinsik itu timbul dari luar, dari pengaruh eksternal. Contohnya nih, ada dong yang biasanya dituntut sama pacar, kamu harus ranking 1, atau ada juga orang tua yang suka ngasih tantangan, kalau kamu ranking 1, ibu belikan misalnya Apple, atau belikan Android baru. Nah, itu adalah sesuatu yang keluar dari ekstrinsik dan itu bisa menjadi motivasi belajar. Yang terpenting dalam pembelajaran hari ini, dalam layanan hari ini, memiliki motivasi belajar yang tinggi, itulah yang penting. Mau itu dari motivasi belajar intrinsik ataupun ekstrinsik. Bapak lanjutkan lagi. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Ada 2, faktor internal dan faktor eksternal. Siti Nur Ajijah, tolong bantu membacakan. Faktor-faktor yang memengaruhi motivasi belajar. Internal, hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar. Harapan akan cita-cita, adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, kegiatan belajar yang menarik. Oke, baik, Bapak jelaskan satu persatu. Hasrat akan keinginan untuk berhasil. Jadi kalau kamu punya passion, punya dorongan, nah itu insya Allah tuh, itu akan mempengaruhi motivasi belajar. Kamu sadar pentingnya belajar, itu juga akan mempengaruhi motivasi belajar. Kalau kamu punya cita-cita yang kuat, kemudian cita-cita itu dikonkretkan, dipastikan ini bisa tercapai, misalnya mau jadi dokter. Jadi dokter itu harus S1 kedokteran. Sebelum S1 kedokteran harus lolos dulu, misalnya ke jurusan kedokteran. Misalnya lewat SNMPTN, SBMPTN, UMPTN. Nah, sebelum itu ditarik lagi ke sekolah. Oh, sebelum saya lulus ke situ, saya harus punya nilai yang baik. Sebelum nilai yang baik, saya harus belajar yang baik. Sebelum belajar yang baik, maka motivasi saya harus tinggi misalnya. Kemudian ada penghargaan dari orang tua, dari teman, ada pujian, ada pemberian imbalan. Itu juga bisa meningkatkan atau membuat kita juga menjadi orang yang punya motivasi belajar tinggi. Kemudian lingkungan belajar yang kondusif. Kita tahu ya, lingkungan belajar yang kondusif itu juga sangat berpengaruh. Ada adik kamu berisik suaranya, terus kamu mau belajar dengan kondusif, bisa atau tidak kira-kira? Susah ya, maka lingkungan belajar yang kondusif itu juga akan mempengaruhi motivasi belajar. Kemudian kegiatan belajarnya menarik. Kamu udah tahu nih kalau ada pembelajaran yang cuman misalnya WhatsApp saja, nah itu tuh kan kurang menarik. Itu juga akan mempengaruhi motivasi belajar, bisa rendah atau bisa tinggi. Baik, Bapak lanjutkan lagi. Kenapa sih kita penting punya motivasi belajar yang tinggi? Ayo, ada yang bisa bantu Bapak? Silakan hari ini. Di-unmute dulu ya, di-unmute. Jadi kalau kita punya motivasi belajar yang tinggi, kita akan belajar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan kita, Pak. Luar biasa. Oke, Bapak jelaskan, kenapa sih kita penting punya motivasi belajar yang tinggi? Benar tadi, agar kita bisa mencapai sesuatu di kemudian hari. Atau kita bisa sukses di kemudian hari. Kemudian terasa mudah dan ringan. Orang kalau udah punya motivasi belajar yang tinggi itu, di depan tuh udah ringan, mudah gitu. Jadi nggak pusing-pusing, diteruskan saja. Mudah saja, ringan saja. Kemudian cenderung berprestasi di sekolah. Ada riset bahwa memang ketika punya motivasi belajar yang tinggi juga berkecenderungan punya prestasi yang tinggi.
semua tantangan akan mudah ditaklukkan. Kembali ke terasa mudah dan ringan. Kalau sudah punya motivasi belajar yang tinggi, tidak ada tantangan yang cukup besar di matanya. Mudah, ringan ditaklukkan. Ini yang nggak kalah pentingnya nih, yang kelima, dicintai. Dicintai si dia, ya kan? Dicintai orang tua, dicintai guru. Itu juga kenapa kita penting punya motivasi belajar yang tinggi. Kemudian tadi di awal, jiwa optimis, Pak. Ya, jiwa optimis itu akan selalu hidup kalau punya motivasi belajar yang tinggi. Itu biasanya ditemukan pada orang-orang yang punya motivasi belajar yang tinggi. Gambarannya ini saya bilang, jiwanya selalu muda walau raganya sudah tua. Oke, baik. Bapak lanjutkan lagi. Dua gambar di depan monitor kalian ini adalah implikasi dari orang yang memiliki motivasi belajar yang tinggi dan yang tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi. Dimana kita tahu motivasi itu penekanannya pada dua hal, yaitu energi dan pergerakan atau perubahan. Sehingga ketika kita bisa memanfaatkan energi dan perubahannya atau pergerakannya, kita akan bergerak menuju ke arah yang jauh lebih sukses. Tapi ketika kita tidak memanfaatkan energi itu dan kita tidak melakukan pergerakan, maka kita akan menjadi seperti gambaran yang kedua. Nah ini, I want to it. Saya tidak mau melakukan itu. Ya, ini fase kadang-kadang kita tuh lagi mager di rumah. Mager di kamar, pengennya lihat handphone aja. Kita nggak pengen melakukan apa-apa. I want do it. Saya tidak mau melakukan apa-apa. I cannot do it. Karena kita berpikir saya tidak bisa melakukan apa-apa. Nah ini perlu dipaksakan. Memang berat, tapi ini perlu dipaksakan. Sampai pada akhirnya kamu harus berada pada fase di mana I want to do it. Saya mau melakukan itu. Kalau udah mau nih, saran saya, kamu lakukan ini. How do I do it? Gimana caranya untuk bisa menaklukkan itu? Cari dulu informasinya, riset dulu sama kamu. Kemudian, I will try to do it. Udah tahu nih caranya, coba tumbuhkan keinginan untuk mencoba. Saya akan coba deh. I will try to do it. Sampai pada akhirnya kamu berada fase di mana I can do it. Nah, ketika sudah I can do it, ini fase yang cukup tidak cepat ya. Karena dari try to do it sampai can to do it itu ada gagalnya, ada tidak berhasilnya, itu harus kamu terima resiko itu dan harus terus semangat dan harus dibiasakan. Kemudian sampai berada pada titik puncak, saya berhasil. Ini berlaku untuk keseluruhan tantangan dalam hidup kamu. Hari ini misalnya tantangan hidup kamu adalah tentang belajar di sekolah, maka pastikan belajar itu menjadi sesuatu yang bisa kamu taklukkan seterusnya sampai pada akhirnya kamu bisa sukses di kemudian hari. Ini Bapak punya satu tokoh model. Ini ada namanya Mbak Raini. Dia adalah anak tukang beca dan dia bisa berhasil mendapatkan beasiswa dari pendidikan S1 sampai S3. Mari kita lihat profilnya. No, Bapak Ibu hanya bisa mendoakan, insya Allah Sino diberikan kemudahan, tetap semangat. Saya Raini, saya adalah alumni penerima bidik misi dan saya mendapatkan beasiswa LPDP dan sedang menempuh studi di University of Birmingham, United Kingdom. Saya dulu angkatan pertama yang mendapatkan beasiswa bidik misi. Saya berasal dari SMK dan melanjutkan ke perguruan tinggi. Awalnya saya ditolak, alhamdulillah ketika saya daftar di Universitas Negeri Semarang, beasiswanya alhamdulillah diterima. Begitu juga ketika daftar LPDP, baik untuk S2 maupun S3. Saya nggak cuma satu kali loh, setelah saya memperbaiki diri, memataskan diri, alhamdulillah diterima. Jadi kayak kita harus berusaha secara optimal untuk mendapatkan sesuatu kayak gitu, tentunya dengan doa orang tua juga. Pendidikan merupakan sarana untuk memutus mata rantai kemiskinan. Jadi kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk ikut serta dalam berkontribusi menuju Indonesia yang maju. Bapak
bapak saya saat saya S1 itu adalah seorang pengayuh beca. Beliau hanya lulusan SMP dan ibu saya lulusan SD. Karena beliau saat itu belum bisa mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi, jadi beliau selalu mendukung saya kalau mau sekolah ya dimaksimalkan sebaik mungkin. Bapak Ibu selalu menyampaikan, "No, Bapak Ibu hanya bisa mendoakan, insya Allah si No diberikan kemudahan, tetap semangat." Jadi setiap hari Bapak dan Ibu selalu bilang, "Semangat ya," kayak gitu. Dari pemerintah sendiri telah memberikan berbagai beasiswa baik dari SD hingga S3, yang pada dasarnya itu adalah uang rakyat dan itu berasal dari APBN kita. Jadi alhamdulillah akses untuk menempuh studi di pendidikan tinggi khususnya itu sangatlah terbuka lebar untuk semua orang. Dengan banyaknya peluang kita untuk menggapai cita-cita kita, khususnya dalam menempuh studi jenjang yang tertinggi, manfaatkan peluang tersebut, tetap semangat untuk menggapai cita-cita. Keterbatasan dalam hal ekonomi bukanlah penghalang kita untuk menggapai cita-cita, justru yang memantik kita untuk terus berusaha, untuk ikut serta dalam memutus mata rantai kemiskinan, dan juga ikut memajukan Indonesia menjadi negara yang bermartabat. Terima kasih. Nih, Bara ini hebat ya. Anak tukang beca tapi bisa sampai S3 di luar negeri. Nah, ada yang bisa cerita nih, kira-kira apa yang bisa kita ambil dari tampilan video tadi? Silakan raise hand. Menurut Cindy sih bahwa kita belajar dari video tadi bahwa kita untuk berpendidikan tinggi itu tidak menentukan misalkan orang tua Tidak menentukan. kemarin ini sukses atau enggak gitu. Jadi pendidikan ada di tangan kita. Jadi kayak miskinnya orang tua nggak menentukan pendidikan kita di situ aja. Mantap. Pak. Ya. Luar biasa, Masya Allah. Cindy, tepuk tangan buat Cindy dong. Izin menjawab, Pak. Oke, Lutfia, boleh Lutfia? Jadi pelajaran yang saya ambil dari video tadi, pada intinya kita harus tetap yakin kepada kemampuan diri kita. Jangan pernah terpaku sama ekonomi. Intinya kita harus yakin bahwa kita bisa dan pasti akan diberikan jalan oleh Allah. Masya Allah, luar biasa nih. Tepat banget jawabannya. Bener ya, Sub ya? Jawabannya tepat-tepat semua ya, Sub? Benar. Masya Allah, luar biasa. Ya. Cantik banget. Waduh, kamu mah modus, Yusuf. Enggak, Pak. Canda, Pak. Ya, bagus. Lutfia, terima kasih buat Lutfia dan Cindy. Luar biasa, jawabannya benar semua. Bahwa memang modal utama untuk sukses itu bukan kekayaan. Modal utama semangatnya, Pak ya. Betul. Bahwa kita bisa untuk meraih. Betul. Kamu lanjutkan lagi. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang bermotivasi tinggi. Dia biasanya tekun, ulet, kemudian menunjukkan minat terhadap pembelajaran, lebih senang bekerja secara mandiri, bisa mempertahankan pendapatnya. Kalau udah kekeh, udah weh gitu. Nah, itu biasanya orang-orang yang punya motivasinya tinggi. Kemudian yang terakhir nih, yang paling penting, senang mencari dan memecahkan persoalan. Orang-orang yang suka nyari masalah pelajaran yang sulit dia cari, dia selesaikan. Nah, ini biasanya orang-orang yang punya motivasi belajar yang tinggi. Tadi kayak Mbak Raini, dia punya kemiskinan, tapi bukan berarti dia harus menyerah dengan kemiskinannya untuk berpendidikan. Akhirnya bisa berpendidikan. Kamu tahu Mbak Raini ini tuh sudah menjadi dosen di Universitas Negeri Semarang. Tuh, bayangin anak tukang becak bisa jadi dosen, bisa pendidikan ke luar negeri. Iya. Maka kita yang di pinggiran kota nih harus optimis. Insya Allah kita bisa. Kita main game dulu. Yang mau main game sama saya raise hand. Semuanya di hitungan ketiga baru raise hand ya. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Rosidin. Mana Rosidin? Ini yang pertama Rosidin ditampil di layar saya ya. Sinyalnya berarti kuat Rosidin di saya. Baik, Rosidin masih ingat peraturannya? Oke.
Mau Rosidin dulu atau Bapak dulu? Bapak dulu. Saya dulu. Hmm. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18. 19, 20. Maaf ya Rosidin ya, belum berhasil ya. Satu orang lagi di hitungan ketiga. Oke. 1, 2, 3. Dede Winingsi, mana Dede? Oke, Dede dulu, Bapak dulu. Bapak aja, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Maaf ya Dede ya. Ini sebelum melanjutkan ke materi, Bapak mau nanya dulu. Muhammad Fikri Arafi, silakan. Ya, gimana strategi kamu supaya motivasi belajarmu tetap tinggi? Itu Pak, caranya naikin mood. Ada yang lain? Oke. Siti Jadi Nur kalau Ajija. motivasi belajar aku kan kalau ngeliat orang-orang sukses gitu, nanti suka mikir gini, aku juga harusnya kayak gini gitu. Jadi Masya belajarnya Allah. cepat gitu. Tidak ada Benar. motivasi belajar. Itu strategi jitu itu, benar Siti. Yang tadi kita lihat misalnya Mbak Ra ini, wah itu bisa menggugah motivasi belajar kita. Bahwa hari ini kita miskin, tapi besok lusa kita jangan pernah miskin. Dengan pendidikan, kemiskinan itu akan hancur, kemiskinan itu akan punah. Intinya adalah pendidikan. Bapak lanjutkan lagi. Ini ada tips dari Bapak untuk bisa meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama adalah tentukan cita-cita. Kemudian cita-cita itu dikonkretkan. Tadi melihat misalnya mau jadi dokter, harus ditarik, dikonkretkan. Gimana caranya saya bisa jadi dokter? Kemudian tentukan reward dan punishment. Main game itu sebagai reward misalnya, punishment kurangi main game itu sebagai punishment. Itu juga boleh. Misalnya, tentukan kemampuan dan kapasitas belajar. Nah, biasanya kita belajar dalam sehari kuatnya berapa jam nih? 2 jam, 3 jam, 4 jam. Nah, itu ditentukan, dikelola sedemikian rupa. Kemudian siapkan kondisi fisik yang prima. Harus kondisinya disehatkan. Kan ada tuh pepatah, mens sana in corpore sano. Kalau dalam bahasa Arab itu al-aqlus salim fi jismis salim. Dalam bahasa Indonesia, akal yang sehat selalu berasal dari jiwa yang kuat. Maka kondisi fisik itu juga menentukan jiwa kita yang kuat. Siapkan lingkungan belajar yang nyaman. Ini hati-hati nih. Lingkungan belajar yang nyaman ya, bukan terlalu nyaman. Kadang-kadang nih kita nggak sadar belajar itu kan pengennya tuh sambil tiduran ya. Kemudian pegang laptop atau pegang handphone atau pegang buku, tiduran, nempel deh itu dagu ke bantal. Tahu-tahu mata yang turun. Nah, itu lingkungan belajar yang terlalu nyaman. Hati-hati itu. Maka dikondisikan lingkungan belajar itu cukup berada pada fase yang nyaman saja, bukan pada yang terlalu nyaman atau yang tidak nyaman. Kemudian juga kita nggak usah ragu minta bantuan ke orang tua. Kuota kita habis, gadget kita nggak mumpuni, dilihat dulu kemampuannya. Oh, orang tua lagi susah nggak ya? Oh, lagi mampu nih. Jangan takut untuk minta. Bilang aja ke orang tua, Ma, Pak, aku mau minta ini. Yang terpenting kita lihat juga kondisinya. Oh, lagi mampu, lagi punya uang, maka minta. Kemudian diskusi sama teman. Barangkali ada temannya yang punya motivasi belajar yang tinggi, prestasinya biasanya tinggi juga. Kamu bisa diskusi sama orang-orang yang seperti itu. Kan kalau mau katanya gini ya, kalau kita banyak bergaul dengan pedagang minyak wangi, maka kita juga akan tercium baunya juga gitu. Jadi ke bawah baiknya juga gitu. Jatuhnya kalau kamu sering diskusi sama teman-teman seperti ini,
mudah-mudahan kamu juga menjadi orang-orang yang punya motivasi belajar yang tinggi. Kemudian siapkan kondisi mental yang dalam keadaan yang baik, dalam keadaan mood yang baik. Nah ini nih tadi bilang, siapkan moodnya Pak. Ya kita tahu mood itu naik turun ya, namanya mood swing gitu. Dan itu tuh harus diantisipasi. Hal-hal kecil mempengaruhi mood. Contohnya ini perempuan gampangnya gini nih. Misalnya kita lagi mau belajar, ngelihat di kamar kita berantakan, akhirnya mood belajar kita rusak tuh, jadi nggak baik. Nah itu juga perlu diperhatikan. Makanya hal-hal kecil harus juga diperhatikan. Itu supaya bisa meningkatkan motivasi belajar. Tadi yang diceritakan sama teman-teman ngelek. Nah ini tips tambahan yang sering saya lakukan. Bener banget nih kalau melihat tokoh model, tokoh idola. Bisa jadi ini adalah bagian dari strategi untuk meningkatkan motivasi belajar kita. ATM itu apa Pak? Analisa, tiru, dan modifikasi perilaku tokoh idolamu. Yang ini nih ciwi-ciwi pasti tahu nih yang paling ujung. Ya, kembaran saya ini sebenarnya cuma tidak dilahirkan dalam satu rahim. Ini adalah Lee Min Ho. Nah, dari artis Korea, artis Indonesia, sampai penemu-penemu hebat seperti yang ini tuh bisa menginspirasi kita. Mereka semua punya satu kekuatan, motivasi belajar yang kuat, semangat untuk mempelajari sesuatunya kuat. James Watt, Albert Einstein, dan lain-lain. Ya. Kemudian kita sudah dikaruniai sebuah mukjizat di era sekarang, era 4.0, yaitu adalah kemajuan teknologi yang sangat pesat. Maka kita perlu memanfaatkan fitur-fitur gadget secara prima. Lihat YouTube, bimbingan belajar, Google, cari buku gratis, ruang guru, lembaga les, dan lain-lain yang lembaga les juga boleh. Nah, TikTok, kenapa saya masukin TikTok? TikTok juga nggak cuma gambar yang goyang-goyang doang ya, video yang joget-joget doang, enggak. Di TikTok juga ternyata banyak pelajaran yang bisa diambil. Ada pembelajaran tentang materi, belajar tentang meningkatkan motivasi belajar juga ada di TikTok. Nah, itu adalah tips untuk kita bisa meningkatkan motivasi belajar. Sampai sini ini udah sesi akhir nih. Ada yang ingin kamu tanyakan dari materi saya? Atau ada yang belum paham? Atau ada yang mau ngeluarin unek-unek? Boleh juga. Silakan tadi Cindy Mel kelas 10 MIPA 1. Gimana Cindy? Nggak ada yang mau ditanyakan dalam materi ini? Sudah paham semua berarti ya? Sudah, Pak. Oke, sudah paham. Kalau sudah paham, Bapak tanya deh kalau kayak gitu. Seperti biasa, ini akan tadi pengganti yang tadi nih. Nanti ada yang bisa jawab, biasa dapat door prize. Dari video tadi, tolong gambarkan perilaku apa saja dari Mbak Raini yang bisa kita ambil pelajarannya untuk meningkatkan motivasi belajar. Silakan, raise hand. Videonya Mbak Raini. Silakan, ini Muhammad Fikri Arafi sama Rosidin. Silakan, siapa yang mau berbicara? Ayo lo, dapat door prize lo. Ya, Pak. Silakan, Rosidin. Kalau yang jawabannya mendekati sempurna, langsung tak kirim. Beres dari materi ini, saya kirim pulsa. Ya, jadi itu Pak. Kalau misalnya kita
punya cita-cita yang tinggi itu harus gimana ya? Nggak boleh malu sama kehidupan gitu. Harus percaya diri sama gitu Pak. Harus tekun, ulet. Kan barang siapa bentar, kan barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia dapat Pak. Gitu. Luar biasa. Manjada wajada. Oke, baik Rosidin, terima kasih banyak. Pulsa akan menunggumu sebentar lagi. Ada lagi yang bisa ngambil pelajaran penting dari Mbak Raini? Dede, silakan Dede. Harus ambis Pak, rajin belajar, jangan gampang nyerah. Terus kalau misalkan kan tadi tuh Mbak Ara ini tuh anak tukang beca, jangan malu gitu Pak. Karena apa ya? Ya, betul. Jangan malu. Terus apa lagi? Udah Pak. Wah, udah luar biasa. Oke, 2 orang mendapatkan pulsa dari Bapak. Nanti habis ini share ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nanti ada lagi 1 orang terakhir ini yang bisa membantu saya untuk menyimpulkan kira-kira. Oke, semuanya lower hand dulu, ke bawah dulu tangannya. Lower hand dulu, ya. Saya minta 1 orang lagi bisa membantu saya untuk menyimpulkan. Nah, dari paparan materi, tayangan video, ataupun yang tadi materi saya berikan, apa nih yang bisa kita simpulkan bareng-bareng? Silakan. Yuk, 1 orang lagi loh. Lumayan loh. Cindy, silakan Cindy. Dari video doang apa gimana Pak? Boleh dari video, boleh dari paparan tadi kita ngobrol. Menurut Cindy sih itu kayak Mbak apa tuh tadi, pokoknya sih Mbak Rais. Siapa tuh? Nah, jadi dia tuh dia tuh benar-benar tekad sama impiannya kalau dia pengen mengangkat derajat orang tuanya, dan dia tuh nggak jadikan halangan bahwa orang tuanya misal kayak gak mampu, bapaknya tukang beca, itu nggak menghalangi impian dia untuk menjadi wanita luar biasa yang berpendidikan tinggi tanpa apa ya. Udah deh Pak, itu deh. Insya Allah, oke, bagus. Poinnya saya ambil ya, bahwa Mbak Raini ini punya tekad yang kuat, kemudian tidak malu untuk ya kondisi bapaknya seperti itu. Yang pasti tekad itulah yang membuat pada akhirnya dia bisa menuju ke arah yang jauh lebih berhasil. Benar itu. Nah, mudah-mudahan saya ngasih penekanan sekali lagi dengan cara ini, dengan materi ini, dengan paparan ini juga bisa meningkatkan motivasi belajar kalian. Kalian baru di SMA 1 Jabe Barat, tapi harapannya motivasinya harus pol, karena ini masih baru. Nah, jangan sampai nanti baru tapi loyo-loyo, nah saya nggak mau. Motivasi belajar kalian harus diukir sedemikian rupa, dikuatkan, ya gitu. Oke, paham? Paham. Oke. Kemudian ini ada activity yang harus kalian isi, yang harus kalian kerjakan. Bapak akan share di chat room. Silakan diisi. Ini saya matikan dulu share screen ya. Silakan nanti diisi. Yang pertama adalah LKVD dan alat evaluasi. Yang kedua ini untuk mengecek seberapa tinggi motivasi belajarmu. Di bawah 2 link ini
harus kalian isi. Nanti juga saya akan sebarkan di dalam grup WhatsApp. Sudah dilihat di apa chat ininya, Zoom-nya? Sudah terlihat ya? Sudah terlihat di chat Zoom-nya ya? Sudah. Oke, kalau sudah nanti bisa kalian isi sekaligus nanti daftar hadirin juga diisi. Baik, mari kita refleksikan kegiatan untuk sejenak. Dari materi ini kita sama-sama bisa meningkatkan motivasi belajar, kita sama-sama bukan berarti ya kamu yang jadi siswa kamu juga artinya kamu saja yang perlu meningkatkan motivasi belajar, tidak. Sama saya juga sebagai guru di sini sama-sama harus meningkatkan motivasi belajar. Karena belajar itu dari mulai kita hidup awal kita belajar untuk bisa bernafas, belajar untuk bisa bertahan hidup, belajar untuk berjalan, belajar untuk berlari, sampai kita tumbuh, sampai di akhir nanti juga belajar untuk bisa menerima amalan kita sampai akhir hayat. Belajar itu dari awal sampai akhir kehidupan. Hanya di sini saya merefleksikan bahwa kita sama-sama harus meningkatkan terus motivasi belajar kita. Kemudian saya juga minta seberapa bermanfaat materi ini? Kira-kira ada yang bisa share? Penting nggak sih materi ini buat kalian dan seberapa manfaatnya buat kalian? Silakan. Silakan Alfi. Walaupun Alfi tadi ada kendala dalam masalah jaringan sama kuota, nyimpulin sedikit aja ya Pak tadi yang didengar. Apa ya, dari pembelajaran ini sangat bermotivasi banget biar lebih jelas itu tentang motivasi kita belajar apa aja yang harus dipelajari, tentang kita harus menghargai lah gitu. Kalau kalau guru sedang kasih pertanyaan gitu harus dengar lebih jelas. Intinya segitu aja Pak, soalnya kurang. Tepuk tangan semuanya dong. Ya, ini Cindy. Silakan Cindy. Seberapa bermanfaat materi ini buat kamu? Sama hari ini juga. Ini Cindy nggak jadi apa? Cindy mau bicara? Tadi kepencet Pak. Kepencet. Silakan hari ini. Hari ini silakan. Hari ini mau sharing dulu Pak, motivasi belajar hari ini. Luar biasa. Silakan hari ini. Siapa tahu ada yang termotivasi gitu Pak. Amin, amin, amin. Silakan hari ini. Jadi pertama yang hari ini ituin tuh pergaulan dulu Pak gitu. Jadi hari ini cari dulu pergaulan yang baik biar hari ini juga ikut baik gitu Pak. Terus hari ini sinyalnya ya. Yang kedua kita tuh Pak. Jadi enggak cuma spot Pak. Tadi kuotanya habis. Siap. Lanjut hari ini lanjut. Terus hari ini juga meningkatkan motivasi hari ini karena banyak belajar baca, karena banyak baca, banyak pengalaman, banyak pergaulan gitu Pak. Jadi pergaulan menurut Ari ini sangat penting buat meningkatkan motivasi. Terus sama kita juga harus banyakin baca, banyakin searching gimana sih trik sukses tuh harus apa sih gitu. Terus kalau misalnya kita mempunyai sikap pesimis, kita harus menyeimbangkan gitu Pak. Jadi kita juga harus kalau hari ini suka
melihat teman gitu Pak, oh nilai si A itu lebih baik dari, berarti hari ini harus menyeimbang 80. Syukur kalau bisa 90, kalau misalnya 80 ya udah gitu Pak. Terus syukur-syukur belajar hari ini juga pergaulan karena searching gitu Pak. Kan banyak orang-orang yang sukses gitu Pak dari latar belakang yang kurang berada. Suara hari ini ada nggak sih Pak di sana? Ada, tadi sempat putus-putus tapi saya udah menangkap poinnya. Luar biasa hari ini nih, Insya Allah. Saya bangga sama orang-orang yang seperti hari ini. Ya. Lanjut lagi, lanjut. Terus hari ini juga sebisanya sekreatif hari ini buat bikin kegiatan tuh menarik, kayak oh kalau misalnya aku bisa 80 berarti gini. Pokoknya hari ini juga bikin kegiatan-kegiatan gitu Pak yang kira-kira bakal belajarnya tuh hari ini tuh jadi menarik gitu Pak. Jadi enggak bosen, enggak pesimis, tetap optimis. Seenggaknya hari ini bisa menangkap pelajaran itu walaupun nilai hari ini mungkin kecil. Tapi hari ini bisa ngerti gitu Pak. Untuk kedepannya, untuk ulangan mungkin, untuk masa depan hari ini mungkin, untuk Halo, hari ini sinyalnya ini kayaknya kurang bagus hari ini. Halo, hari ini. Universitas kemana gitu Pak, dapat nangkep sinyalnya Pak, jadi putus-putus. Iya Pak. Oke. Iya Pak, Nggak kurang apa-apa, bagus. nggak apa-apa. Lanjut, kamu berarti mau punya rencana mau kuliah ya berarti ya? Halo, hari ini kamu punya rencana mau kuliah berarti ya? Rencananya ada Pak. Insya Iya Allah, ada, belum tahu, masih belum tahu mau masuknya apa gitu Pak. Oke, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik apa yang menjadi rencana kamu. Mudah-mudahan saya doakan juga bisa berhasil mendapatkan beasiswa ya. Amin. Intinya Ya. keep terus motivasi belajar kamu dan teman-teman yang lain silakan belajar dari hari ini, diskusi sama hari ini. Jangan sampai kamu juga terbuai dengan kondisi yang sekarang akhirnya motivasi belajarnya tetap rendah. Enggak. Ini tantangan. Di era pandemi kita harus terus semangat, motivasi kita harus terus ditingkatkan. Oke, baik. Saya hanya akan memberikan penguatan kepada kalian setelah ini bahwa penting banget apa yang disampaikan hari ini, itu penting banget untuk keberlangsungan kita di masa depan. Betul, karena pendidikan itu mengajarkan kita untuk mengerti segala hal, bisa menyelesaikan tentang tantangan-tantangan yang ada di depan, bisa menyelesaikan tentang kesulitan ekonomi, kesulitan yang lainnya, bahkan kesehatan, bahkan yang lainnya. Nah, makanya kita terus harus meningkatkan motivasi belajar. Apa yang tadi dicontohkan hari ini bisa kita tiru bareng-bareng. Baik, untuk yang sudah mengisi link, nanti Bapak akan cek ya linknya. Kemudian untuk feedbacknya nanti mungkin di sebelum pertemuan selanjutnya, saya minta waktu nanti 10 hari yang akan datang, kita juga akan melaksanakan hal yang sama. Mudah-mudahan sudah bisa tatap muka. Tapi kalaupun tidak bisa tatap muka, mudah-mudahan tetap semangat untuk belajar di pembelajaran daring dengan guru BK ya. Oke. Alhamdulillah ini semua materi sudah tersampaikan.
Alhamdulillah juga kita diberikan kesempatan untuk bisa menerima materi ini. Saya sendiri masih belajar bagaimana meningkatkan motivasi belajar saya juga sama. Bukan berarti saya sebagai guru yang memberikan materi ini saya sudah memiliki motivasi belajar yang tinggi, tidak. Saya masih belajar. Karena dasarnya motivasi itu fluktuatif, naik turun, dan harus terus dipupuk. Ya, harus terus dipupuk supaya bisa meningkat. Alhamdulillah kita sudah berada pada ujung pertemuan. Mungkin ada dari salah seorang siswa yang bisa membantu saya memimpin doa, silakan. Alfi aja, Pak. Masya Allah, Alfi, silakan Alfi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita menutup acara pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati dan menutup kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Alfi yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa kita terima dengan baik. Kemudian mudah-mudahan kita juga bisa menyerap apa yang menjadi materi hari ini. Saya mau ingatkan lagi. Coba masih ingat nggak apa yang harus kalian jawab ketika saya bilang I get my spirit. Halo, halo. I get my spirit. I get on fire. on fire. Sekali lagi, ulangi lagi. I get my spirit. I am on fire. I am on fire. Terima kasih. Semuanya tepuk tangan. Semuanya tepuk tangan. Tadi yang mendapatkan pulsa ya, silakan langsung ke grup chat. Nanti nomornya langsung saya isikan. Nomornya juga dituliskan ya. Oke? Sudah paham semuanya? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah paham, saya tutup ya materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diisi apa yang tadi saya kirimkan. Perlu saya kirimkan ke grup? Kirim, Pak. Oke. Saya coba kirimkan di grup juga ya. Tapi untuk Tapi kan yang nggak ikutan Zoom gitu. saya nggak kirimin daftar hadirnya, tapi saya cuman kirimin ininya aja. Jadi mereka tidak akan paham apa yang harus diisi karena nggak ikut materi ya. Siap. Oke. Yang tadi dapat pulsa langsung hubungi saya 3 orang ya. Silakan yang mau live boleh, yang masih mau ngobrol-ngobrol sama saya juga boleh di sini. Bapak yang dapat